Kami wartawan dari majalah sekolah ini mengaku hendak mewawancarai Bapak selaku petugas di kantor pos penjaga Gunung Merapi. Pos penjagaan Gunung Merapi ini dibangun sejak kapan, Pak? Jadi pos pengamatan Gunung Merapi dan Kaliurang ini dibangun sejak tahun 1997. Nah, itu awal mulanya pos pengamatan yang di Kaliurang ini itu berada di puncak Bukit Lawangan sebelah situ. Nah, itu karena tahun 1994 ada erupsi dan mengarah ke Kali Joyo, itu pos pengamatan kita yang di atas sana itu terkena awan panas. Nah, akhirnya pada tahun 1996 kita bangun pos pengamatan yang baru di sini. Jadi untuk pos pengamatan yang Kaliurang itu dibangun mulai tahun 1996. Fungsi pos penjagaan Gunung Merapi ini apa, Pak? Jadi fungsi pos pengamatan Gunung Merapi ini yaitu untuk tempat kita mengetahui atau mengamati aktivitas Gunung Merapi secara visual maupun secara instrumental. Jadi yang secara visual itu kita amati Gunung Merapi, aktivitas Gunung Merapi itu secara visual langsung dengan mata kita. Itu dimana visual itu yang kita lihat adalah aktivitas asap, warnanya apa, terus arahnya kemana, logis dan guguran-guguran yang terjadi itu arahnya ke sungai mana. Itu aktivitas pengamatan secara visual. Nah, secara instrumental mungkin adik-adik sudah lihat di sini banyak sekali komputer dan peralatan. Nah, ini yang disebut pengamatan secara instrumental. Instrumental itu pengamatan secara menggunakan peralatan. Nah, di pojok sana itu ada namanya seismograf. Itu gunanya untuk merekam kegempaan yang ada di Gunung Merapi. Terus yang lain ini ada banyak sekali peralatan yang kita pasang di tubuh Gunung Merapi, di tubuh maupun di lereng Gunung Merapi. Jadi kita tampilkan di sini untuk hasil gambarnya seperti ini. Nanti namanya seismograf digital itu gunanya untuk kita menghitung gempa-gempa apa saja yang terjadi di Gunung Merapi. Ya, di Gunung Merapi itu ada banyak sekali jenis gempa yang nantinya kita hitung, kita klasifikasi nih gempa apa. Itu nanti kita laporkan ke kantor kita dan ke masyarakat. Seperti itu. Sementara isi pos di sini ada apa saja, Pak? Jadi di pos ini ada beberapa alat seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Itu ada seismograf, itu kan butuh menggali kertas juga. Nah, itu kita set 24 jam. Jadi nanti kalau sudah 24 jam kertas itu sudah penuh dengan rekaman kegempaan Gunung Merapi. Selain itu juga ada CCTV. Nah, di komputer yang layar ini ada tampilan CCTV dari beberapa arah Gunung Merapi. Jadi ada yang dari utara, barat, timur, dan selatan. Itu ada juga CCTV yang berada di Pasar Bubar. Itu CCTV kita yang paling dekat dengan puncak Gunung Merapi. Seperti itu. Bapak sendiri bertugas di sini sejak kapan? Kalau saya sendiri bekerja di pengamatan Gunung Merapi itu sejak tahun 2010. Jadi waktu erupsi 2010 yang dimana erupsi tersebut merupakan erupsi besar yang terjadi mungkin 1 abad sekali, itu Bapak baru awal bekerja di sini. Jadi sudah sampai sekarang sudah bekerja di pengamatan Gunung Merapi itu sudah 15 tahun. Pos jaga ini terletak di dusun, desa, dan kecamatan mana nih, Pak? Jadi pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang itu berada di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bagaimana pengamatan jika Gunung Merapi sedang dalam keadaan berbahaya?
biasanya dilihat lewat apa? Jadi untuk mengamati aktivitas Merapi, di mana nanti aktivitas Merapi naik aktivitasnya, itu kita bisa mengamati dari beberapa aspek ya, seperti dari visualnya gimana, asapnya kok biasanya putih kok menjadi tebal, warnanya biasanya putih kok menjadi abu-abu atau kehitaman. Nah, itu mungkin salah satu kenaikan aktivitas Merapi. Yang lain itu kita juga lihat dari gempa. Nah, kegempaan yang biasanya jumlahnya sedikit, kok ini meningkat dengan amplitudo yang besar. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda aktivitas gunung Merapi itu meningkat. Nah, jadi gunung Merapi itu kita amati selama 24 jam non-stop. Jadi dalam status siaga itu kita melaporkan aktivitas Merapi per 6 jam. Terus jika misalnya akan ada bencana Gunung Merapi, dilaporkan kemana dan bagaimana cara mengirimnya, Pak? Ya, jadi seumpama ada bencana Gunung Merapi yang signifikan, itu kita langsung laporkan ke pemerintah setempat, yaitu kecamatan, kelurahan, BPBD, kabupaten, dan tentunya ke masyarakat. Jadi untuk penyampaiannya informasi tersebut, kita sekarang teknologi kan sudah maju. Itu kita sudah ada beberapa grup WhatsApp yang dimana di situ terdapat seluruh elemen-elemen masyarakat yang berada di zona bahaya Gunung Merapi atau di masyarakat yang berada di lereng-lereng Merapi. Jadi di situ ada Pak RT, Pak Kepala Dusun, Pak Kades, Pak Camat sampai ke kabupaten. Jadi nanti kita laporkan yang informasi tersebut biar semua masyarakat tahu, itu kita langsung share seperti itu. Selain lewat WA, kita juga sudah mempunyai SMS Blast. SMS Blast itu informasi yang akan kita share itu nanti satu klik aja kita langsung masuk ke nomor-nomor HP masyarakat yang berada di zona Merapi. Jadi walaupun adik ini nanti seumpama ada di rumahnya ada di zona Merapi, nah itu nanti dapat SMS seperti itu. Jadi SMS peringatan dini. Di sini pegawainya ada berapa dan bertugas dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Terus saat bertugas apa perlu tidur juga ngantuk? Oh, jadi di sini yang bertugas ada 4 orang. Nah, setiap hari itu 2 orang dengan sistem kerja shift. Shift itu bergantian per 2 hari. Jadi kita 2 hari 2 malam bekerja di sini, nanti gantian lagi teman-teman kita. Nah, walaupun peralatan ini bekerja selama non-stop, tapi kan yang namanya manusia kan tidak bisa melek ya, tidak bisa aktivitas selama 24 jam non-stop. Nah, nanti kita bagi, nanti yang satu istirahat, yang satu memonitoring gunung Merapi melalui alat yang berada di pos pengamatan ini. Syarat menjadi pegawai di sini itu apa, Pak? Jadi syarat menjadi pengamat gunung api itu kalau dari pendidikan itu minimal SMK elektro. Nah, itu maksimal itu D3 teknik informatika, teknik teknik informatika, terus teknik elektro, teknik komputer, itu bisa masuk kerja di pos pengamatan. Apakah banyak juga orang yang berkunjung ke sini untuk belajar atau berwisata untuk melihat puncak Gunung Merapi, Pak? Ya, banyak. Jadi pos pengamatan Gunung Merapi itu selain dibangun untuk pengamatan Gunung Merapi, itu juga dibuat untuk edukasi buat masyarakat, mahasiswa, dan seluruh murid yang ingin mengetahui tentang belajar tentang
gimana cara pengamatan gunung Merapi, cara kerjanya gimana, terus aktivitas gunung Merapi itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi pos pengamatan ini selalu terbuka buat masyarakat yang ingin belajar dan mengetahui tentang aktivitas gunung Merapi. Apa tanggapan Bapak tentang program siswa tanggap bencana? Tanggapan saya untuk program ini sangat bagus ya, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena kita memang harus mendidik anak-anak kita itu sejak dini untuk mengetahui bencana-bencana yang berada di sekitar kita. Contohnya kalau kita kan hidup di dekat Gunung Merapi, yang dimana Gunung Merapi itu adalah salah satu gunung paling aktif sedunia. Jadi biar kita tahu nanti seumpama terjadi erupsi atau terjadi banjir lahar dingin, nah itu kita sejak dini sudah bisa menghadapi hal tersebut. Jadi kita biar tahu gimana caranya kita akan beraksi. Ini seumpama Gunung Merapi seperti meletus, nanti kalau kita belum mendapat pelajaran seperti ini kan kita nggak tahu mau gimana. Nah nanti kalau sudah mendapat pelajaran seperti ini kan kita gimana tahu bagaimana caranya kita berbuat apa. Contohnya kalau hujan abu, itu kita harus pakai masker atau pakai kacamata, tidak boleh keluar ruangan seperti itu. Terus kalau ada gempa bumi, kita nggak bingung juga, kita kan ada cara-caranya yang menghadapi bencana itu. Seperti itu. Menurut Bapak, jika kami sedang sekolah terus terjadi bencana Merapi, apa yang harus dilakukan? Nah, semua adik-adik semua sedang di sekolah, tiba-tiba hujan abu seperti itu. Nah, itu nanti adik-adik harus tidak boleh tidak boleh lari pergi kemana, tidak boleh. Jadi menunggu instruksi dari bapak ibu guru yang berada di sekolah, yang nantinya tentunya dari bapak ibu guru pasti akan mencari informasi, ini kok ada kejadian kayak gini, terus harus gimana langkah-langkahnya. Nanti kan bapak ibu guru sudah tahu. Oh ya, di bagian sana kan ada menara. Itu fungsinya untuk apa dan apakah kami boleh naik ke sana, Pak? Ya, dulu di sini ada menara, tapi sekarang sudah dibuka karena kita sudah mempunyai tempat balkon untuk mengamati Gunung Merapi secara langsung ya di depan ini. Jadi setelah pos ini direnovasi 2 tahun yang lalu, itu tower tersebut sudah dibuka. Seperti itu. Nanti kalau adik-adik ingin lihat Gunung Merapi itu bisa naik lewat itu, tapi masih kabut, tidak bisa. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada wartawan Agil Mamu. Saran buat teman-teman Simak Arif, Gunung Print. Sarannya, ya sarannya buat adik-adik selalu belajar yang giat, belajar tentang kebencanaan dari sejak ini, biar nanti kita menjadi manusia-manusia yang tangguh menghadapi bencana. Demikianlah wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,